Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Arjuna, biasanya dipanggil Jona, dengan NIM 11012102223. Saya berasal dari kelas TT 4509 dan kali ini saya akan mempresentasikan infografi yang telah saya buat, di mana saya mengambil temanya itu yaitu tentang PSK atau Passive Keying. Jadi PSK atau passive keying itu merupakan salah satu bentuk modulasi dengan cara mengubah fasa dari frekuensi pembawa sesuai dengan informasi yang berupa data biner. Jadi keluarannya kalau enggak 0 pasti 1. Lalu untuk tipe modulasi PSK sendiri itu ditentukan dari nilai M-nya, di mana M itu sama dengan 2N. Untuk M sama dengan jumlah simbol, lalu N adalah jumlah bit di setiap simbolnya yang bernilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita mulai dulu nih dari BPSK atau Binary Passive Keying. Itu merupakan teknik modulasi PSK yang paling sederhana, di mana sinyal pembawa memiliki dua fase yang berbeda. Lalu ada QPSK atau Quadrature Passive Keying. Itu merupakan teknik modulasi PSK yang lebih kompleks, di mana sinyal pembawa memiliki 4 fase yang berbeda. Lalu ada 8PSK atau 8 Passive Keying. Itu merupakan teknik modulasi PSK yang lebih kompleks lagi, di mana sinyal pembawa memiliki 8 fase yang berbeda. Lalu ada juga 16 PSK, 32 PSK, dan seterusnya. Namun untuk kali ini saya hanya akan membahas 3 jenis PSK, yaitu yang tertera di sini. Oke, yang pertama ada BPSK. BPSK sendiri itu tadi sudah dijelaskan, dia dari dua fasa. Nah, untuk BPSK sendiri ini dia dinyatakan dengan mentransmisikan data yang dipresentasikan dalam satu bit setiap satu simbol. Karena jumlah bitnya itu sama dengan 1 dan modulasi itu dia 2 dikali dengan jumlah bit. Jadi untuk modulasinya sendiri ini ada dua fasa yang berbeda pada setiap carrier-nya. Untuk sinyal konstelasinya sendiri di sini bisa terlihat. Jika dia bernilai 0, maka dia terletak pada plus minus 180 derajat. Sedangkan untuk logik 1, diagram konstelasinya berada pada 0 derajat. Lalu untuk modulasinya sendiri, yang pertama binary data sequence atau data biner itu diubah dulu menjadi non-return to zero atau NRZ. Lalu setelah dimodulasi dan diubah juga menjadi konversi untuk menjadi bipolar, lalu sinyal tersebut dikalikan dengan sinyal pembawa sinusoidal, yang dimana sinyal pembawa sinusoidal sendiri itu adalah rumusnya itu akar kuadrat dari 2 per sinyal pembawa dikali cos 2pi sinyal carrier T. Lalu setelah dikalikan maka terbentuklah sinyal biner PSK. Lalu untuk demodulasinya sendiri, yang pertama sinyal yang sudah dimodulasi itu dikalikan dengan sinyal pembawa sinusoidal. Lalu setelah itu data tersebut dikorelasi dengan integral dari TB ke 0. Lalu setelah datanya dikorelasi, maka dimasukkan ke dalam decision device. Lalu setelah dimasukkan decision device, maka akan ketahuan jika dia nilai X1, nilai korelasinya itu kurang dari 0, maka nilainya akan menjadi 0 nilai binernya. Lalu sedangkan jika nilai korelasinya itu lebih dari 0, maka nilainya itu menjadi 1 nilai binernya. Selanjutnya kita masuk ke QPSK. Sinyal QPSK sendiri itu tuh merupakan dia tadi berupa 4 fasa. Kenapa? Karena dia kan dipresentasikan dalam 2 bit. Dalam setiap satu simbolnya. Karena jumlah bitnya 2, maka modulasinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti dia terdiri dari 4 fasa. Gitu. Lalu untuk diagram konstelasinya sendiri, dia itu akan terbentuk di 0 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 180 derajat atau 270 derajat. Untuk 0 derajat sendiri itu sinyal yang terbentuk adalah 00.
biner yang terbentuk adalah 00. Lalu untuk di 90 derajat biner yang terbentuk adalah 01. Untuk 180 derajat binernya 11. Sedangkan untuk biner 10, biner yang terbentuk adalah 10. Oke, lalu kita masuk ke modulasinya. Untuk modulasinya sendiri, dia itu bermulai dari data binary data sequence di sini. Dia diubah dulu menjadi NRZ atau non return to zero. Habis itu dia masuk ke multiplexer, sehingga dia menjadi data yang terpisah, yaitu yang A1 dan A2. A1 itu tuh data in phase, dan yang satunya itu sinyal data quadrature. Untuk A1-nya sendiri itu dikalikan dengan sinyal pembawa sinusoidal. Dan untuk di sini juga dikalikan dengan sinyal pembawa sinusoidal. Lalu setelah sinyal 2 ini dikalikan dengan sinyal pembawa sinusoidal, maka sinyal tersebut dijumlahkan sehingga terbentuklah sinyal QPSK. Lalu untuk demodulasinya sendiri, yang pertama untuk sinyal tersebut tadi dibagi dua juga, sinyal I sama sinyal Q. Untuk sinyal yang sendiri itu lalu dikali di konstelasi, sehingga dikonstelasi dengan mengintegralkan dari T ke 0. Lalu setelah dikonstelasi, maka datanya tersebut masuk ke decision device. Setelah masuk ke decision device, maka dimultiplexer lagi sehingga data tersebut kembali lagi menjadi data binary sequence. Lalu kita masuk ke 8 PSK. 8 PSK sendiri itu dapat dinyatakan dengan mentransmisikan data yang dipresentasi dalam 2 bit setiap satu simbol. Maksudnya itu 3 bit, karena jumlah bitnya sama dengan 3 dan modulasinya itu dia 2 pangkat n. Maka untuk modulasinya sendiri dia 2 pangkat 3, jadi itu ada 8 fasa yang berbeda pada setiap carrier-nya. Lalu untuk untuk diagram konstelasi itu tuh dia berada pada 8 titik, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, serta 315 derajat. Untuk di 0 derajat, dia akan terbentuk 000 binernya. Lalu untuk 45 derajat, 001. Untuk 90 derajat, biner yang terbentuk 010. Untuk 135 derajat, itu biner yang terbentuk adalah 011. Lalu untuk di 180 derajat, itu biner yang terbentuk adalah 100. Untuk biner di 225 derajat itu 101, untuk 270 derajat 110, dan untuk di 350 derajat biner yang terbentuk adalah 111. Lalu untuk modulasinya sendiri, yang pertama data biner itu diubah dulu menjadi data seri melalui konversi serial to paralel. Lalu data seri ini akan mengalami perubahan level listrik menjadi 2/4, lalu masuk ke tahap parafrase. Setelah itu data mengalami pergeseran fase sebesar pi/2. Lalu data tersebut dikonversi untuk yang di atas menggunakan cos omega t, dan untuk di bawah menggunakan sin omega t. Lalu sinyal tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan sinyal 8 PSK. Lalu untuk demodulasinya sendiri, data 8 PSK itu masuk ke sistem. Lalu mereka melewati 4 tahap lebih tepatnya, yaitu tahap pi/2, tahap IP-nya sama dengan 0, lalu tahap pi/2, dan tahap pi/4. Masing-masing dari tahapan tersebut masuk ke dalam tahap penilaian atau judgment. Setiap tahap itu melibatkan penilaian untuk melakukan evaluasi sinyal. Lalu setelah melewati semua tahap tersebut, sinyal tersebut didemodulasi sehingga menjadi data pada semula. Baik, sekian video dari saya.
besar harapan saya untuk bisa diterima di laboratorium Siskom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.